Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Endar Kusmarwanto. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang apa itu pengertian domain dan hosting ya. Bagi kita yang ingin membuat website, bisa dikatakan tidak lepas dari ini ya, domain dan hosting ya. Nah, sebelum ke arah situ, saya coba dekati dengan pendekatan sebenarnya apa yang terjadi ketika kita mengetikkan sebuah alamat website tertentu ya di browser kita ya. Misalnya ini ya, www.sinergiaupdate.com. Yang terjadi adalah kemudian nanti browser akan menampilkan hasilnya ya, halaman website tersebut ya yang kita minta gitu ya. Nah, yang terjadi di balik itu adalah terjadi transfer data ya. Nah, di internet ya. Internet itu adalah bisa dikatakan kumpulan banyak komputer ya yang tersambung satu dengan yang lainnya ya. Nah, di sini tadi saya sempat mencari gambar yang bisa mengilustrasikan internet itu ya. Jadi banyak komputer yang tersambung ya di seluruh dunia ya, satu sama lain. Nah, itu lah internet ya. Komputer dalam arti luas ya, bisa bentuknya laptop, desktop, handphone, dan terminal-terminal lainnya ya. Nah, terjadi pertukaran data, terjadi ada yang meminta data, ada yang melayani data. Nah, yang terjadi ketika kemudian misalnya dari laptop kita mengetikkan tadi ya, mengetikkan alamat website tertentu tadi, maka nanti akan dilayani oleh yang namanya server ya. Jadi komputer yang terjalin di internet tadi ada yang disebut server itu melayani ya. Jadi tugasnya melayani komputer-komputer lain gitu ya. Salah satunya ada yang kemudian melayani website ya, melayani website. Jadi untuk tempat menaruh file-file dalam website ya. Nah, ketika kemudian dari laptop kita atau HP kita itu mengetikkan alamat tertentu, maka kemudian ada sistem tertentu yang kemudian mengarahkan kepada sebuah server tertentu gitu ya. Di situ ada file-file tadi yang kita minta tadi. Nah, alamat website yang kita ketikkan tadi, misalnya di sini www.sinergiaupdate.com, itulah yang disebut dengan domain ya, nama domain ya. Jadi sebuah nama yang mestinya dibuat agar lebih mudah diingat gitu ya. Nah, ketika kemudian kita mengetikkan itu, maka kemudian ada suatu sistem yang kemudian mengarahkan kepada komputer tertentu yang kemudian melayani kita, yang disebut server tadi ya, disebut server. Nah, ada semacam sistem yang memetakan ya alamat tertentu tadi, alamat domain tadi, nama domain tadi itu mengarah kepada IP tertentu ya. Nah, kita tentu sulit mengingat ya, kemudian kita mengetikkannya dengan nama alamat IP ya, nomor itu ya. Nah, nama domain ini sebenarnya untuk memudahkan juga. Kita cukup mengetikkan nama domain yang mudah diingat, kemudian sistem akan mengarahkan kepada komputer mana yang kemudian melayani kita ya, server ya, tempat file-file tadi. Nah, komputer server tempat menaruh file-file website tadi itulah yang disebut hosting ya, jasa hosting gitu ya, jasa hosting. Jadi sekali lagi domain itu adalah
nama yang disematkan untuk kemudian memudahkan ya, nanti akan diarahkan ke mana, ke server mana gitu ya. Bisa dikatakan semacam alamat gitu ya, seperti alamat rumah gitu ya, alamat rumah itu. Itulah domain ya. Sementara hosting ya, hosting adalah tempat menaruh file-file kita tadi. Sebenarnya setiap komputer bisa menjadi server, bisa menjadi server yang kemudian melayani tadi ya. Cuma memang ada syarat-syarat tertentu, misalnya ada IP statik gitu ya. Kalau kita langganan ISP itu tidak selalu dapat IP statik ya. IP statik itu ya semacam penomoran di komputer. Nah, itu tidak selalu dapat IP statik, kadang IP-nya berubah-ubah. Misalnya IndiHome itu setiap kali kita restart modem itu jadi berubah IP-nya. Nah, kalau kita langganan internet kemudian dengan spek tertentu kemudian dapat IP statik, sebenarnya itu bisa dijadikan server juga ya. Dulu saya pernah ya, waktu kerja di sebuah radio itu kami bikin server sendiri ya, Cuma memang idealnya untuk server itu punya spesifikasi khusus ya, yang bagus ya. Kalau kurang bagus ya nanti yang dilayani juga cuma sedikit ya, kapasitas melayaninya sedikit. Karena itulah maka enaknya ya kita pakai jasa hosting tadi ya, karena mereka memang sudah spesial, sudah ahli di situ. Memang mereka ahlinya di situ ya. Laptopnya, maaf bukan laptop ya, biasanya ya komputer itu punya spesifikasi yang bagus ya, yang spesial, sehingga dia bisa melayani banyak website di situ, banyak file-file, kemudian dia bisa melayani banyak traffic ya, request, permintaan dari banyak komputer lainnya gitu ya. Itulah kemudian disebut hosting ya, tempat kita menaruh file-file website tadi. Nah, di contohnya domain ini ya, misalnya sinergiupdate.com, nama domain ini. Nah, kalau hostingan ya, kalau tanya contohnya hosting mana ya, gampangnya kita googling aja ya, jasa hosting. Banyak yang membelikan layanan jasa hosting ya. Googling aja banyak ya. Ada ID web host, ada. Kalau saya terus terang memakai jagoan hosting ya. Niaga hoster ada juga ini ya, banyak macam-macam. Silakan bisa dieksplor sendiri. Dia tadi nama domain contohnya tadi ya, detik.com juga termasuk. Nah, sebenarnya nama domain nggak mesti .com ya, bisa .net, macam-macam ya. Kalau kita klik salah satu jasa hosting itu biasanya ada pilihannya mau apa gitu ya, mau apa. Jadi sekali lagi domain itu adalah nama semacam alamat ya. Jadi ketika kita mengetikkan domain itu maka akan diarahkan kepada tempat file-file kita ya. Jadi di internet itu kan banyak komputer ya, banyak terhubung gitu ya. Nah, domain ini memudahkan ya, ada sistem untuk kemudian mengarahkan ke lokasi file-file kita gitu ya. Sementara hosting adalah tempat menampung tadi ya, kita perlu menyewa karena ya tadi butuh spek tertentu yang spesial gitu ya. Yang biasanya ya emang ampuh ya, tidak seperti yang dari komputer yang biasa kita pakai untuk mengakses ya. Nah, karena kita menaruh file-file kita di tempat orang nanti, maka kita butuh membayar ya. Nah, bayar semacam sewa tempat gitu ya, sewa tempat. Semacam sewa tempat gitu ya. Sewanya biasanya tahunan. Ya, ada juga yang menerima bulanan bisa gitu ya. Tapi biasanya rata-rata setahun lah biasanya wajarnya. Tapi bulanan juga bisa. Nama domain juga tahunan ya, tahunan.